Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video kita yang baru lagi. Masih di mata kuliah struktur kayu untuk mahasiswa jurusan Teknik Sipil Diploma 3 Politeknik Negeri Bali, khususnya untuk semester 4 A, B, dan C. Baik, kita mulai materi kita kali ini, dan sedikit saja yang lalu. Terakhir kita itu sudah melakukan bicaraan tentang sambungan ya. Artinya bahwa kita baru sampai tahap kepada bahwa kita membutuhkan sambungan. Dan juga pada tahap itu juga kita baru mengenal bagaimana kayu digunakan, untuk apa kayu digunakan gitu ya. Termasuk juga misalkan ada beberapa contoh bentuk-bentuk sambungan yang mungkin akan kita gunakan di dalam perhitungan struktur kayu. Nah, kembali kalau kita coba ingat sekarang, kita akan coba sekarang sedikit ya mengenai terakhir saya tuliskan adalah kita akan menentukan dimensi. Jadi tentunya dimensi yang kita dapatkan ini harus sesuai dengan kebutuhan gaya yang bekerja pada struktur kayu tersebut. Misalnya ya, ini kita gunakan misalnya langsung sebuah struktur kayu untuk keperluan atap, bentuknya seperti ini. Ini kita harus default bahwa dia peletakannya adalah sendi dan roll. Nah, kemudian dia punya beban di sini. Kemudian dia punya bentang, katakanlah ini misalnya 2 meter 2 meter, kemudian dia membentuk sudut 35 derajat gitu ya. Ini setengah P, ini P, ini P, ini P, ini setengah P. Nah, pada bentuk struktur kayu yang sederhana seperti ini, di mana ini sering digunakan untuk kuda-kuda kayu, maka kita selayaknya menghitung sebetulnya berapa sih dimensi kayu yang diperlukan untuk membuat struktur ini. Nah, dasar-dasar perhitungan kita apa? Yang pertama dasarnya itu pasti yang pertama itu adalah analisis McTech. Nah, apa maksudnya analisis McTech? Analisis dari mekanika teknik. Jadi analisis struktur. Untuk apa kita dapatkan? Untuk mendapatkan gaya dalam. Hingga dari sini outputnya adalah gaya dalam, gitu ya. Nah, setelah kita tahu gaya dalam yang terjadi, maka dasar yang kita gunakan adalah tegangan izin. Kayu yang apa? Kayu yang akan kita pergunakan. Nah, di dalam mendapatkan tegangan izin ini nanti kita harus lihat tegangan izinnya sejajar serat, tegak lurus serat gitu ya. Kan ada di dalam kelas kuat kayu. Nah, di sana. Nah, kemudian kalau tegangan izin ini tentunya dia akan dipengaruhi oleh jenis kayu. Terutama untuk kelas kuat kayu. Jadi karena dia tidak bisa dipakai sembarangan. Artinya dia harus kita tentukan. Nah, kalau kita sudah dapat dengan dua ini, baru kita kemudian bisa menghitung dengan dimensi kayunya. Jadi misalkan begini. Jadi untuk struktur atap seperti ini hanya akan menghasilkan gaya dalam hanya dua, yaitu tekan dan tarik saja. Gitu ya. Nah, jadi hanya ada tekan dan tarik, tidak ada momen, tidak ada gaya normal, tidak ada gaya lintang. Jadinya MDN itu enggak ya. Tapi MDN N yang normal itu, karena normal itu adalah bekerjanya sejajar dengan serat, nah maka normal ini semua normal. Hanya ada tarik dan tekan itu saja. Nah, sehingga kita harus tahu nantinya. Nanti kalau di sini kita misalnya kayu ini kita kasih nomor batangnya, misalkan kita kasih nomor ya 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ada 9 batang. Ini ya. Jumlah batang ada 9. Lalu kita kasih nomor titik-titik buhulnya. Ini kita kasih nomor semuanya titik buhulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau saya gambarkan yang warna merah ini 1 sampai 9 ini adalah nomor batang. Lalu yang 1 sampai 6 itu adalah nomor buhul. Nah, nomor buhul. Apa itu buhul? Buhul itu adalah tempat bertemunya batang-batang itu ke dalam satu titik. Jadi ini pertemuan batang. Nah, pertemuan batang-batang ya. Nah, ini kita semua. Nah, akhir dari analisis MECTEC pada struktur kayu ini akan menghasilkan sebuah tabel. Sederhananya kita tabelkan. Kita tabelkan. Nah, ini tabel nomor batang. 1, 2, 3 sampai dengan nomor 9. Nah, sampai dengan nomor 9. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah gaya. Gayanya itu nanti mengacu kepada ini tadi. Ini gaya nih, gaya dalamnya, tekan atau tarik. Maka di sini kasih keterangan. Apa keterangannya? Tekan atau tarik. Jadi semua nanti diisi tekan atau tarik. Nah, kalau kita sudah tahu ini semua tekan atau tarik, nah maka kita akan menghitung dimensi kayu ini berdasarkan dua. Ada kayu yang menerima gaya tekan dan ada kayu yang menerima gaya tarik. Nah, makanya setelah di sini kita tekan dan tarik ini, data ini yang ada di dalam kolom keterangan ini, inilah yang kita gunakan. Nah, ini adalah dasar perhitungan. Kita harus tahu dulu dia tekan atau dia tarik gitu ya. Kenapa? Karena tekan dan tarik itu nanti ada bedanya. Jadi caranya ngitung agak berbeda antara tekan dengan yang tarik. Kenapa? Karena yang tekan itu, ini kan dasar perhitungan saya tulis pindahkan aja ya. Ini ada batang tekan, kebalik nih ya. Batang tarik. Batang tekan ini harus memikirkan apa? Harus memikirkan faktor tekuk. Nah, gitu ya. Oke, ini baru yang harus diperhitungkan. Sehingga kita nanti, ini yang hasil MECTEC tuh ini. Nah, ini semua tabel ini adalah hasil MECTEC. Hasil MECTEC. Nah, kalau sudah kita dapat hasil MECTEC-nya, baru kita masukkan ini, kayu apa yang akan kita gunakan. Jadi, kita bisa asumsikan kayu yang mau dipakai apa, gitu ya. Maka setelah itu kita lihat asumsi kayunya apa yang dipakai. Nah, kalau asumsi kayunya udah tahu, maka kita lihat syarat-syarat kayunya, gitu. Makanya di sini langkahnya asumsikan kayu yang akan digunakan. Setelah diasumsikan kayunya akan digunakan, langsung perhatikan syarat-syarat kekuatan kayu. Nah, setelah ini semua, baru kita bisa lanjutkan perhitungan. Maka untuk perhitungan dimensi kayu ada dua. Jadi ini adalah perhitungan dimensi batang tarik, dan yang kedua adalah perhitungan dimensi batang tekan. Sekarang kita akan coba, saya akan jelaskan prinsip-prinsip untuk menghitung
batang tarik maupun batang tekan. Cuman dua aja nih, hanya tarik dan tekan. Kalau enggak tarik ya tekan, gitu ya. Nah, itu pada dasarnya ini sebetulnya sama. Pada tarik dan tekan itu, kalau kita lihat ada tegangan, itu sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, gitu ya. Kalau disimbolkan, tegangan sama dengan gaya itu P dibagi dengan A, luas penampang. Nah, di sini kita lihat sekarang tegangannya, ini tegangan apa yang kita masukkan? Nah, ini adalah maka tegangannya adalah tegangan ijen kayu. Karena kita nggak boleh melampaui kemampuan kayunya di dalam beban itu, nggak boleh melampaui tegangan ijennya. Kalau tegangan ijen terlampaui, maka kayunya pasti nggak akan kuat menerima beban. Nah, kemudian nilai P itu adalah gaya batang. Ya, itu tadi, tekan ataupun tarik. Nah, ini kalau kita kasih satuan kilogram per sentimeter persegi. Kalau gaya batangnya adalah P itu adalah kilogram dan A adalah dimensi penampang. Satuannya adalah sentimeter persegi. Nah, pada prinsipnya sih sama semuanya. Karena P-nya itu tarik dan tekan. A-nya juga inilah yang kita cari nanti A-nya. Nah, kan kita nggak tahu nih, karena kita dari persamaan ini, maksudnya dari MECTEC ini, kemudian muncul tabel ini, kita tahu sekarang kita harus menentukan sebetulnya batang yang kita pakai ini dimensinya berapa. Jadi outputnya hasil akhirnya itu adalah dimensi. Kalau tegangan ini kan sudah ketahuan, dari mana kita tahu tegangan? Karena ini tegangan ijen. Nah, ini ada sudah diatur pada peraturan. Maka cek aja di peraturan. Oleh karena itu, pada persamaan ini tegangan P per A ini yang dicari itu sebetulnya A yang dicari. Maka persamaan ini menjadi A sama dengan apa? P dibagi dengan tegangan. Betul nggak? Dibagi dengan tegangan. Nah, karena dia berhubung dengan, dia sebut dengan ijen, saya kasih simbol di atasnya, ada garisnya ya. Jadi ini kita sebut dengan tegangan ijen, gitu ya. Nah, ini kira-kira prinsip utamanya tentang menghitung dimensi kayu. Nah, kalau A-nya sudah dapat, tinggal sekarang persoalannya A itu kan dalam satuan luas ya. Maka A itu dalam satuan luas, kalau kita dapat ini, kita dapat A ini dalam satuan luas. Misalnya ini dalam sentimeter kuadrat. Makanya sekarang kalau kita lihat A itu adalah B dikalikan dengan H. Nah, dimensi kayunya kan gini. Nah, ini dimensi kayunya nih ya. Nah, maka ini sebut dengan B, ini sebut dengan H. Nah, tinggal kamu tentukan aja mau pakai B berapa gitu ya. Kayu-kayu yang ada ukuran berapa aja. Misalnya sekarang kalau kita mengacu kepada, kalau kita misalnya kayunya itu kayu yang sesuai dengan yang ada di pasaran, ya tentukan aja apakah dia berupa balok, berupa usuk, ataukah dia berupa reng. Nah, kalau balok ini kan kita hanya ada ukuran berapa? 6, 12, 8, 15. Kalau usuk kita mau pakai ukuran berapa? 5, 7, 4, 6. Nah, kalau reng pakai berapa? 3, 5 atau 2 kali 3. Nah, kita tinggal pilih kayunya yang mana. Ini A-nya supaya cukup. Nah, kalau sekarang A-nya nggak cukup gimana ya? Didobel nanti. Nah, misalkan sekarang kita pakai 2 kali, usuknya harus ditempel 2, boleh aja.
nggak ada masalah sih sebetulnya. Cuman kan kita belum sampai ke situ ya. Ini baru prinsip aja. Nah, jadi A ini boleh saja tidak 1 batang. Boleh saja ternyata dia 2 batang. 2 kali 6 kali 12. Jadi misalnya ini akan menghasilkan 2 batang dalam kurung 2, 6 kali 12. Artinya kayunya 2 gini. Nah, gitu ya. Kayunya 6, 12 gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kita coba nanti kepada perhitungan yang lebih detail lagi. Jadi setelah kita tahu bahwa kita harus menentukan beberapa variabel sebelum kita melakukan perhitungan, maka yang paling penting itu sebetulnya adalah menentukan berapa sih besarnya tegangan izin kayu yang akan kita gunakan. Artinya kan tadi kita sudah sepakat, sudah saya sampaikan bahwa kalau tegangan yang terjadi melampaui dari tegangan izinnya, maka kayu tersebut tidak akan mampu menerima beban. Oleh karena itu, tegangan yang terjadi harus selalu di bawah dari tegangan izin. Nah, oleh karena itu sekarang variabel yang paling penting kita ketahui sekarang itu adalah berapa sih tegangan izin kayu itu sebetulnya. Gimana sih cara mendapatkan nilai tegangan izin dari kayu. Nah, ini saya sudah tuliskan di papan. Jadi tegangan izin kayu, ini ya, tegangan izin kayu. Nah, ini akan kita dasarkan kepada arah gaya dan arah gaya yang bekerja. Jadi kalau ini semua dicoret-coret di atas ini adalah menyatakan dia izin. Kalau tidak ada coretnya, itu berarti tegangan yang terjadi. Gitu ya. Ini yang pertama ada tegangan izin lentur, LT ya, lentur. Kemudian ini ada tegangan izin tekan, ini sejajar serat. Kemudian ini tarik sejajar serat. Ini tegangan izin tekan untuk arah tegak lurus serat. Artinya gayanya tegak lurus serat. Dan ini adalah gaya geser kayunya. Jadi gaya geser untuk sejajar serat. Kalau yang ini ya, gaya tarik atau tekan sejajar serat itu yang ini. Jadi ini kayu, nah, seperti kayu ini seratnya ke sana. Tuh. Maka ini tarik dan tekan di sini. Tarik sejajar serat, tekan sejajar serat. Kalau ada gaya di sini, dari atas dan dari bawah, maka dia menjadi tekan tegak lurus serat gitu ya. Kalau dia lentur, kalau dia terjadi cut gitu ya, putus gitu, maka dia lentur. Maka langkah yang pertama itu kita harus tentukan jenis kayunya dulu gitu ya. Ini tadi kita sudah tahu, maka kita tentukan jenis kayunya. Kelas kayu kuat berapa? Nah, ini juga nanti kalau kita tentukan kelas kuatnya, maka akan kita dapatkan nilai berat jenisnya. Nah, kedua, tentukan tegangan izin dari kayu yang digunakan. Nah, caranya gini, untuk kelas kuat kayu A, kan kayu kelas kuatnya ada kelas kuat A dan kelas kuat B. Untuk kelas kuat A, ini sudah ditentukan untuk tegangan lentur, izinnya 170 kali G. Terus kalau untuk dia tarik dan tekan, sejajar serat, 150 kali G. Untuk tekan tegak lurus serat, dia 40 kali G. Untuk yang lentur geser sejajar serat adalah 20 kali G. Dengan G itu adalah berat jenis kayu, ya, ini tadi ya. Ini sama dengan itu. Maka untuk mendapatkan G, carinya ada di mana? Carinya di sana. Nah, G-nya dapat. Nah, itu ya, jangan sampai nggak dapat. Nah, untuk kelas kuat kayu B, maka ini untuk kelas kayu B, nilai di atas ini kita harus kalikan dengan faktor 3/4. Gitu ya. Jadi kalau kelas kayu B ini langsung harus dikalikan gitu dengan 3/4. Nah, setelah kita tahu ini, setelah kita tahu juga ada alfa di sini. Tapi kalau kelas kuat kayu 1 bolehlah alfa sama dengan 1 gitu. Misalkan ini kan kayu B. Jadi kalau saya tulis pakai merah ya. Kelas kuat kayu A itu misalnya gini. Alfa sama dengan 1. Kalau kelas kuat kayu B, alfa sama dengan 3/4. Maka di sini bisa dikalikan dengan alfa, dikalikan dengan alfa, dikalikan dengan alfa semua. Artinya kalau dia kalikan 1 ya kembali kepada dirinya sendiri, pada angkanya sendiri ya. Jadi nggak ngaruh. Kemudian tentukan struktur terlindungi atau tidak. Nah, terlindung atau tidak itu simbolnya beta. Beta itu jika tidak terlindungi maka dia betanya 2/3.
Jika tidak terlindungi dan cepat kering gitu. Nah, ini cepat kering nih. Dan mengering dengan cepat gitu ya. Cepat kering, mengering dengan cepat ya, bolak-balik lah. Betanya 5/6. Artinya yang tak terlindungi itu yang gimana misalnya? Misalkan tak terlindungi itu kita bikin selasar, nggak pakai plafon. Jadi cuma pakai atap, tidak pakai plafon. Otomatis dia cuaca juga berpengaruh. Kemudian kita pakai untuk tiang pada balai bengong gitu ya, tiang pada pendopo atau balai bengong. Nah, tentunya dia dipengaruhi oleh cuaca, walaupun tidak langsung kena hujan. Dia tidak akan kena hujan, tetapi dia dipengaruhi oleh cuaca. Panas, dingin, udara lembab, kelembaban itu berpengaruh. Nah, dia bisa masuk ke dalam sini. Tetapi kalau dia terlindungi itu, kalau misalkan kita bisa asumsikan dia ada tiang tapi di dalam ruangan. Di dalam kelas gini ada tiangnya. Ini tiang ngawur sebenarnya ya, di dalam kelas ada tiang ini kan. Tapi nekat nih di kelasnya ada tiang gitu. Ya udah, berarti dia terlindungi. Berarti kalau dia terlindungi, dia bisa bernilai 1. Tapi kalau dia tidak terlindungi, bernilai 2/3. Apa yang dimaksud dengan mengering dengan cepat? Mengering dengan cepat itu selain dia tidak terlindungi pastinya, dia juga sangat terpapar matahari, sangat sering dan lama terpapar matahari. Otomatis dia akan mengering dengan cepat. Contohnya pada apa? Pada kayu begesting. Nah, ini contohnya pada kayu begesting. Kalau begesting itu kalian kenal kan sebagai acuan. Acuan dan perancah. Nah, jadi pada acuan dan perancah itu kan kita perlu acuannya, bentuknya, balok, kotak, dan seterusnya. Kalau plat lantai kita taruh triplek gitu ya, itu acuan ya, perancah, begestingnya. Tapi perancah itu adalah tiang-tiangnya itu yang kita pakai scaffolding gitu, tapi kita ganti pakai kayu ya, pakai kayu balok, usuk dan seterusnya. Nah, jadi untuk keperluan acuan dan perancah betanya sama dengan 5 gitu. Nah, tapi kalau yang terlindungi sehingga kita bisa tulis di sini yaitu kalau betanya sama dengan 1 itu terlindungi. Nah, kemudian betanya 2/3 jika ini. Kemudian khusus untuk 5/6 jika di situ. Maka rumus berikutnya bisa dikalikan dengan nilai beta. Gitu. Nah, masih ada satu lagi. Nah, ini jika struktur itu menerima beban sementara harus dikalikan dengan nih. Jadi ada beban sementara, ada beban tetap. Nah, kalau dia bebannya tetap tentu gamanya sama dengan 1 aja. Apa ini maksudnya beban sementara? Nah, beban yang sementara ya nggak lama-lama gitu ya. Kita pakai misalkan misalkan jembatan kayu itu saya pikir itu juga bisa dijadikan untuk beban sementara. Karena kendaraan lewat itu kita bisa asumsikan, walaupun kita bisa gunakan mekanika teknik untuk beban bergerak ya. Tapi banyak beban sementara yang sifatnya temporary aja lah gitu. Jadi dia memang dalam waktu yang singkat, kemudian dia harus biasanya dipakai untuk pekerjaan pada gisting untuk lewat, untuk dan ya pokoknya gitulah. Agak susah gampang lah ya. Kalau nggak ngerti ya, kalau bingung ya kalikan 1 aja, atau 5/4 juga lebih dari 1 kan. Nah, makanya tetap 1. Nah, makanya di sini akhirnya rumusnya ini dikalikan dengan ini. Nah, inilah rumusnya yang lengkap. Nah, terakhir dapatlah kita rumusnya di sini. Berapa nih kekuatannya? Nah, ini kilogram per sentimeter persegi. Itu ya. Jadi ini adalah cara-cara kita untuk mendapatkan tegangan izin yang akan kita gunakan untuk menjadikan syarat. Jadi tegangan izin itu syarat. Syarat apa? Syarat menentukan tegangan. Tegangannya nggak boleh besar, harus lebih kecil dari tegangan izin. Kalau tegangan yang terjadi lebih besar, sekali lagi ya, seperti ini diulang lagi. Kalau tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangan izin, maka terjadi kerusakan. Maka boleh saja kita tulis di sini sebagai sebuah syarat. Tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan izin, ya. Nah, ini adalah sebuah syarat. Kalau tegangan izinnya sudah sampai, sudah oke. Berarti ya. Bagaimana kalau tegangan izinnya sama dengan tegangan syarat? Nah, ini kalau kita sudah kalikan dengan berbagai faktor,
kita bisa masih berani. Tapi susahnya nanti kalau terjadi overload. Nah, makanya kita nanti bicara dengan faktor keamanan, bisa 1,5, bisa sampai 2. Demikian dulu untuk tegangan izin. Sebentar kita lanjutkan lagi materi yang berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan satu-satu. Tadi ada batang tarik dan batang tekan. Sekarang kita coba perencanaan batang tarik. Nah, di sini batang tarik, nih seperti saya sebutkan tadi syarat. Tadi kan kita sudah sempat syarat ya. Syaratnya adalah tegangan yang terjadi harus lebih kecil atau sama dengan izin. Ya tadi saya share begitu. Tidak ada sama dengan ya tadi ya, tapi ini sama dengan karena dia sudah melalui berbagai macam faktor. Tapi nanti kita coba ulas lagi. Nah, ini sekarang untuk batang tarik, ini tegangan tarik tegak lurus, sejajar serat. Artinya terjadi di batang. Jadi kalau ini sebuah batang kayu, nah ini ada P, ini ada P. Nah ini dia menjadi batang P tarik, menjadi tarik. Nah ini adalah tarik. Ini kan seratnya ke sini, serat kayunya. Nah, itu. Maka dia menjadi sejajar serat. Maka kalau kita lihat tegangannya adalah tegangan tarik sejajar serat itu adalah P, itu beban tariknya ini, dibagi dengan luas penampangnya ini, luas neto. Kenapa luas neto? Kadang-kadang kan pakai diserut lagi kayunya gitu ya. Dan ini harus lebih kecil dari tegangan tarik sejajar serat. Namun juga harus diperhatikan ternyata ada faktor perlemahan. Faktor perlemahan itu akan memperbesar dimensi. Artinya A yang kita peroleh nanti harusnya nggak segini lagi nih A-nya gitu ya. A-nya ini harusnya nantinya akan dapat A yang lebih besar lagi karena ada perlemahan. Perlemahan itu disebabkan oleh apa? Perlemahan itu disebabkan oleh alat sambung. Jadi perlemahan disebabkan oleh sambungan. Nah, kenapa sambungan selalu ada di kayu? Karena kita tahu kayu itu panjangnya terbatas. Maka seringkali kita kurang, kebutuhan kayu kita kurang. Atau bahkan mungkin kalau kita beli kayu, sisa-sisa kayu kita kumpulkan, kita punya kayu panjang 1 meter, kita punya kayu panjang 2 meter, 3 meter, dan bebas panjang berapa aja, maka kita sambung untuk memenuhi panjang yang cukup gitu ya, terhadap keperluan kita sambung. Nah, karena itu maka kita harus memperhitungkan perlemahan. Kenapa perlemahan? Karena dia itu akan berkurang luas penampang kayunya. Akibat apa? Misalkan akibat baut, maka dia akan dilubangi. Nah, otomatis lubang ini mengurangi, membuat terjadinya perlemahan. Nah, sehingga kita lihat sekarang, kalau dia perekatnya atau sambungannya menggunakan perekat atau lem, maka nilainya 1. Kenapa? Karena luasnya tidak berkurang. Jadi kalau kita lem ya, kita taruh begini aja, kertas sama kertas kita lem ya utuh dia gitu ya. Kayu sama kayu kita lem juga pasti utuh. Nah, otomatis tidak ada lubang, tidak membuat lubang, sehingga dia nilainya 1. Nah, kalau paku ini nilainya 1 sampai 1,5. Sedangkan untuk baut, nah, semakin besar nilainya karena lubang yang dibutuhkan untuk baut juga lebih besar. Walaupun paku ini dia kepada kayunya sendiri itu sebetulnya rapat gitu ya. Kalau baut kan kita nggak mungkin kita bikin seperti paku, kita pukul begitu ya, karena makanya dia harus dibor dulu, baru kita bisa mendapatkan memasang baut gitu ya. Kokot atau cincin belah, kemudian ada pasak kayu. Nah, yang sering digunakan tuh misalkan ada pasak kayu ini. Pasak kayu itu seperti apa? Pasak kayu ya, dia batang gini yang dibuat seperti paku gitu ya. Nah, batang yang ingin disambung itu harus dibuatkan lubang dulu, dibor, kemudian ini dimasukkan. Nah, biasanya lubang yang dibuat itu, nah ini bedanya dengan baut. Kalau untuk pasak, lubangnya yang dibuat itu sedikit lebih kecil dari lubang pasaknya, dari diameter pasaknya, sehingga dia dimasukkan itu perlu dipukul, seret dia gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi dia ada lubangnya. Tapi kalau pakai baut beda. Kalau pakai baut, karena baut itu punya kekuatan yang berbeda, mekanisme memikul bebannya berbeda dengan pasak, maka dia lubangnya sedikit lebih besar daripada lubang bautnya, diameter bautnya, sehingga baut itu mudah masuk, tidak pakai dipukul lagi untuk masuk, itu ya. Kalau kecuali pakai pasak.
Sehingga ini adalah kemudian faktor dari pelemahan-pelemahan ini. Nah, sekarang kalau kita lihat faktor pelemahan ini ternyata asalnya dari mana nanti ya? Faktor pelemahan itu akan memperbesar dimensi. Jadi faktor pelemahan ini akan memperbesar dimensi. Karena dimensi barunya ABR ini adalah A bruto ya. Jadi ABR itu adalah A bruto. Saya bikin gini ya. Enggak apa-apa deh. ABR itu sama dengan luas bruto. Nah, tentunya bruto dia lebih besar karena dikalikan A ini. Apa ini A? ANT sama dengan luas neto atau luas bersih. Nah, sehingga kalau kita tahu kan misalkan ini, kita kali kalau pakai perkat berarti dia sama. Tapi kalau dia pakai paku, tentunya dia bisa lebih besar, 1,15. Berarti kita nanti butuh penampang yang lebih besar. Pakai baut lebih besar lagi kita butuh dimensi dan seterusnya. Maka disinilah dia. Ini mengakibatkan dimensi lebih besar. Nah, demikian ya. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu itu, kita taruh di mana? Kita taruhnya di sini. Nah, itu ya. Jadi, tegangan tarik ini, bukan tegangan izin, tegangan tarik adalah bebannya, gaya P ini tadi, kita kalikan dengan faktornya, jadi bebannya lah yang kita perbesar, sama kayak di bicara-bicara beton ya, bebannya kita naikkan, dibagi dengan A brutonya. Maka dapatlah kita, ini harus dibandingkan dengan tegangan yang diizinkan. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan dari persamaan ini, kan yang kita butuhkan itu sekarang adalah apa? Sekarang yang kita butuhkan adalah A brutonya. Maka berapa A bruto sekarang? A bruto sama dengan, kalau kita bawa ke sana, P tarik dikalikan dengan FP dibagi dengan, nah ini pembaginya, kita gunakan tegangan izin tarik sejar serat. Jadi ada hati-hati di sini. Yang tadinya kita menggunakan ini, sekarang kita rubah dia menjadi ini. Kenapa? Karena kita ini yang membatasi. Nanti ya, yang membatasi artinya kan kita sepakat tadi bahwa syaratnya ini. Nah, kalau kita sudah masukkan tegangan izinnya sebagai pembagi di sini, nanti A-nya ini hasilnya tentunya tidak akan melampaui tegangan izin yang terjadi. Gitu. Nah, ini ya singkat tentang batang tarik. Nanti kita coba dengan contoh soal untuk menghitung batang tarik. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal untuk batang tarik. Ini untuk batang tarik. Ini yang sederhana aja langsung ya. Jadi kalau ada gaya tarik sebesar 6 ton atau 6.000 kg, ini besar juga nih sebetulnya. 6 ton, 6.000. Nah, ini kita akan gunakan yang misalkan diketahui bebannya. Jadi ini bebannya. Jadi ini beban. Kita gunakan kelas kuat kayu 2. Entah apa aja jenisnya lah. Pokoknya kelas kuat kayunya 2. Hingga G-nya sama dengan 0,79. Nah, kondisi strukturnya terlindungi. Karena terlindungi, beta sama dengan 1. Beban yang bekerja permanen. Jadi sama dengan 1 juga. Ini apa namanya nih? C ya, apa? V. Sama dengan 1. Sambungan dengan pasak kayu. Jadi semua disambung dengan pasak ya. Sambungan dengan pasak, FP-nya 1,3. Jadi ABR dibagi ANT sama dengan FP-nya 1,3. Jadi pertanyaannya, tentukan dimensi kayu tersebut jika B sama dengan 6. Jadi kita akan cari ini. Nah, ini B sama dengan 6 cm. Maka yang kita cari H-nya berapa? Nah, kita boleh cara seperti itu ya. Nah, kecuali kalau tidak ditentukan B-nya, maka nanti bebas berapa saja dapat, yang penting dapat dimensi dulu ya, luasnya. Nah, sekarang penyelesaiannya kita lihat. Yang pertama kita hitung tegangan izinnya dulu, berapa. Ini tegangan izin. Nah, gayanya tarik.
PTR, maka gaya tarik ini. Maka tegangan izin tarik adalah tadi 150 G kalikan beta kalikan gamma dan seterusnya. Maka ini adalah 150, betanya adalah 0,79, betanya 1, gamanya 1. Sehingga dapat hasil sekian, 118. Satuannya sudah kilogram per sentimeter persegi. Nah, Aneto, ini luas ya, ini luas neto, luas penampang itu adalah FP dibagi dengan tegangan tarik yang tadi itu nih. Nah, dibagi dengan tegangan izinnya. Tegangan tariknya adalah 6 kg, 6.000 kg dibagi dengan ini tadi, nah, maka akan kita dapat luas sekian, 50,68. Karena dia menggunakan pasak terjadi perlemahan, maka kita cari luas bruto. Nah, luas bruto penampang. Luas brutonya ABR sama dengan luas neto dikalikan dengan faktor perlemahan. Maka kita dapatkan luas yang kita perlukan adalah 65,82. Nah, kalau kita udah dapat luasnya ini, maka sekarang kita hitung sekarang. Berapa sih sebetulnya A-nya ini? Nah, tadi ini kan kita cari di sini. A-nya ini kita sudah tahu sebesar sekian, 65,82. Maka A itu adalah B dikalikan dengan H. Nah, H-nya sendiri yang sekarang kita cari, ini H yang kita cari. Maka H sama dengan adalah A bruto dibagi dengan dimensi B-nya. Maka 65 dibagi 6, kita butuh ketinggian 8,22 cm. Nah, ini terserah. Kita mau pakai berapa aja, bebas ya. Misalkan yang ada kayu, nah, kayu balok di pasaran itu 6,12. Maka ini bisa dipakai. Maka ini bisa digunakan karena dia memenuhi persyaratan. Nah, kalau mau pakai yang lain, misalkan kita gunakan, nah itu ya. Jadi kalau kita nomor 1 ya kita pakai balok, pakai 6,12 selesai. Mau dirapikan lagi, tapi hati-hati di 6 cm-nya ya. Kalau dirapikan nanti 6 cm-nya mengecil. Kecuali kalau di sini kamu jangan pakai 6, ini diketahui 5 cm. Nanti ini dapatnya tentunya lebih besar lagi. Nah, nanti kalau lebih besar lagi tergantung, apakah 6,12 masih sanggup. Kedua, kalau kita pakai yang lain, misalnya kita pakai kayu double-double, rangkap-rangkap, ya boleh saja. Jadi saya tulis begini aja nih, kayu rangkap ya. Nah, kita nggak tahu rangkapnya berapa gitu ya. Pakai apa aja bolehlah, pokoknya dia dirangkap. Ingat ya, nanti kalau dia pakai kayu rangkap, maka dia harus komposit, harus kasih paku, kasih lem, dia harus bekerja bersama-sama. Jadi kira-kira gitu, ini cara hitung sederhana dari batang tarik untuk menentukan tegangan izinnya, luas penampang, sehingga kita dapatkan dimensi yang kita butuhkan. Nah, nanti kita akan coba lagi contoh soal dan penjelasan untuk batang tekan. Jadi sekian dulu untuk batang tarik, nanti kita ketemu lagi di batang tekan.